Di masjid om, di masjid om. Masjid om. Di masjid om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelang pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan, suhu politik di Kalsel semakin mendidih. Baru-baru ini beredar video baku tungkih antara dua tim pemenangan pasangan calon gubernur Birinmu dan Denny Difri. Dari penelusuran tim terlanjur tayang di sejumlah media, diketahui bahwa perkelahian tersebut terjadi di halaman Masjid Nurul Iman, Banjarmasin Selatan. Seorang lelaki bernama Aman mengaku dipukul oleh Jurkani, anggota tim sukses dari pasangan Denny Difri. Menurut Aman, dirinya sedang berada di dalam masjid mendengarkan ceramah usai sholat subuh, namun tiba-tiba ditarik keluar oleh Jurkani dan ditampar di wajah karena dibilang penyusup. Ya. Kayak apa kejadian tadi bang? Jadi aku tadi tuh kan habis sembahyang, habis itu mendengar ceramah, sekalinya kebetulan aku nih di belakang Jurkani, sekalinya di buritku dicucuk lawan batisnya, pakai juta kok, ya aku kenapa ini? Sekalinya dibawanya keluar, di maskarku ini dipacol tuh, kaget nih nah. Mbak itu bang, Allah ribut, ditamparnya kok. Ditampar di mana? Di muak. Tanpa ada apa-apa langsung ditampar? Iya langsung menampar, ujarnya penyusup ya. Padahal warga sini Pen? Iya warga sini. Iya. Kayak apa nih bang Pen langkah hukumnya? Akan itu selesaikan secara hukum yang berlaku aja. Kada terima nih bang lah? Kada terima kok. Iya. Seorang warga yang menyaksikan perkelahian tersebut juga menceritakan hal yang sama, namun dari penjelasan warga tersebut, Amanlah yang membawa Jurkani keluar masjid. Mula Bang Aman masuk dalam masjid, sudah masuk dalam masjid, duduk, setelah duduk yang si pelaku ini menyenggol pakai batis, menaguh pakai batis, sudah itu dibawanya keluar aja Bang Aman, yang ajak Abang Aman kaubannya, ada boleh kak aku masuk dalam masjid, ini kan tempat umum, ada boleh aja, ikam apa tujuan kamu masuk ke sini, betul bawa Abang Aman keluar, betul bawa Abang Aman keluar, betul bawa Abang Aman keluar. Betul bawa Abang Aman keluar. Ikam ini penyusup pas ini nih kan. Tampelengnya udah seakan-akan menempel membuka masker. Tak buka masker si Den. Dari video pengakuan Aman pula, ada satu hal membingungkan netizen. Menurut Aman, saat duduk di dalam masjid, ia berada di belakang Jurkani. Dalam posisi seperti itu, Jurkani menusuk pantatnya dengan kaki. Yang jadi pertanyaan netizen, bagaimana mungkin orang yang berada di depan menusuk pantat orang yang berada di belakang dengan kaki, apalagi dalam posisi duduk? Kebetulan aku nih di belakang Jurkani, sekalinya di buritku dicucuk lawan batisnya. Kebetulan aku nih di belakang Jurkani, sekalinya di buritku dicucuk lawan batisnya. Kebetulan aku nih di belakang Jurkani, sekalinya di buritku dicucuk lawan batisnya. Dalam video lainnya, terlihat seorang laki-laki sedang berbicara dengan Haji Denny dengan nada setengah membentak. Dalam video tersebut terdengar Haji Denny mengatakan kalau hal yang terjadi hanya karena salah paham. Haji Denny secara pribadi juga telah meminta maaf kepada lawan bicaranya atas insiden tersebut. Namun si lelaki bertubuh gempal itu mengaku tidak kenal dengan Haji Denny. Wajib tahu di mana aja, jangankan di masjid, di rumah-rumah wajib tahu ulun. Ulun membantu Babin Kantikmas dan Babinsa. Wow. Aja, ini salah paham aja nih. Niat hendak bersubuhan apa? Ya kalau untuk Ben kan salah. Jam berapa aja silakan datang ke masjid mana silakan datang. Cuma yang ulun takut ini dalam rangka apa? Itu aja. Aja sudah. Ulun harus sama ulun minta maaf. Cara tadi dalam rangka apa? Dalam rangka inggih hulu kada kenal lonjan. Inggih maaf aja. Dalam rangka inggih hulu kada kenal lonjan. Inggih maaf aja. Rangka inggih hulu kada kenal lonjan. Yang pasti agenda hari ini seperti biasa, ulun setiap pagi subuh keliling.
nanti teragendakan di pengurus baru. Jadi setiap pagi memang saya salah satu yang dikerjakan membuka hari menyapa warga itu subuh keliling. Hari ini di Masjid Nurul Iman. Kelihatannya mungkin ada yang tahu saya hadir dan ada sedikit dinamika lah. Jadi ya alhamdulillah bisa diselesaikan oleh teman-teman kepolisian. Harapannya ke depan kita sama-sama jaga. Kalau kami kan tadi sudah cuman sholat berjamaah, kita ada ceramah. Bagaimana di tempat-tempat lain sebenarnya? Apa yang saya kerjakan? Kalau terkait dengan faktanya nanti biar apakah ada atau tidak ada, saya kan tidak melihat ya. Jadi saya tidak bisa melihat. Tapi yang pasti agenda kami datang ke sini adalah subuh keliling, sholat subuh berjamaah, dan itu dilakukan setiap hari. Saya tidak mau mengomentari sesuatu yang saya sendiri tidak tahu pasti. Tentang masalah faktanya bagaimana kita serahkan dan berikan kepercayaan kepada aparat untuk kepolisian untuk menyelidiki dan ya cukup ya. Dari penelusuran tim terlanjur tayang lebih jauh, diketahui bahwa Aman atau Salman dan lelaki bertubuh gempal tersebut adalah anggota tim sukses BIRIN-MU. Hal itu terlihat dari foto-foto yang beredar di mana di rumah Aman terpasang spanduk posko relawan BIRIN-MU dan foto si lelaki bertubuh gempal berada dalam satu meja duduk dengan paman BIRIN. Sampai ini, tim terlanjur tayang tidak mendapatkan tanggapan resmi dari pihak paman BIRIN atas insiden tersebut. Sementara dari siaran pers tim kuasa hukum H2D dijelaskan bahwa peristiwa itu berawal dari rombongan Haji Deni yang melaksanakan agenda rutin kegiatan subuh keliling di Masjid Al-Komarudin, letaknya persis di samping rumah Aman yang digunakan sebagai posko BIRIN-MU. Setelah selesai sholat dan mendengar ceramah, rombongan berangkat ke Masjid Nurul Iman. Keberangkatan tim Haji Deni diikuti oleh Aman dan kawan-kawan hingga berujung pada perkelahian tersebut. Aman adalah tim sukses paman BIRIN. Di depan rumahnya ada spanduk besar. Saya juga heran kenapa Aman tiba-tiba ada di Masjid Nurul Iman, padahal rumahnya cukup jauh dari masjid ini, ujar seorang warga. Sebagai informasi, wilayah tersebut memang terkenal sebagai basis BIRIN-MU. Jurkani yang mengetahui orang-orang tersebut merupakan tim sukses BIRIN-MU menghampiri dan bertanya dari mana dan sedang apa tiba-tiba datang. Karena acara ceramah subuh sudah selesai. Namun, Aman justru marah dan mengajak berkelahi. Kenapa tanya-tanya? Tidak boleh saya masuk masjid. Kamu mau berkelahi? Ujar warga menirukan jawaban Aman. Untuk mencegah terjadi keributan di dalam masjid, Jurkani mengajak Aman untuk keluar. Ketika keduanya berada di pekarangan masjid, disitulah terjadi baku tungkih. Ketika diklarifikasi, Jurkani mengatakan tidak mungkin ia tiba-tiba memukul orang. Untuk apa saya tiba-tiba memukul orang? Justru saya yang ditendang dan dipukul. Lihat saja videonya, ujar Jurkani. Kuasa hukum H2D, Muhammad Razif Barokah, juga memberikan tanggapan, menyayangkan upaya menghadirkan kericuhan di wilayah masjid. Terjadi penggiringan opini seakan-akan tim sukses Haji Deni yang tiba-tiba melakukan pemukulan terhadap warga. Untungnya ada video yang merekam fakta sebenarnya. Justru Aman yang menendang dan memukul Jurkani, ujar Razif. Momen ini bisa jadi sengaja dikondisikan oleh oknum tertentu, dicari-cari untuk merugikan Haji Deni Difri yang akan melakukan PSU, kata Razif lagi menambahkan. Tapi kami yakin masyarakat bisa jernih menilai berdasarkan pengalaman dan fakta selama ini siapa yang dikelilingi premanisme dan kekerasan, siapa yang ingin hijrah demi perubahan dengan cara-cara berintegritas, tambah Razif.
Saat ini, peristiwa perkelahian tersebut sedang ditangani oleh Polresta Banjarmasin. Wakapolresta Banjarmasin, AKBP Sabana Atmojo, mengimbau agar warga dan masing-masing paslon sama-sama menjaga ketertiban jelang pemungutan suara ulang. Kami akan mempertemukan keduanya dan mencari tahu apa masalahnya, ujar Sabana. Berikut video baku tungkih antara dua tim cagup yang ramai beredar. Sudah, Pak. Jauh. Dan aku udah nggak kesini. Ayo jangan apa. Sudah, Pak. Kalau tidak, Ada sini media kamu. Ada di media kamu itu mana kamu? Ada ini belum kan? Oh, ada kan itu ya. Buat apa nih? Jangan duit itu tak jawab ini ngomong. masuk lewat wadah. Nih, apa? Kapolres semua ada? Ya, mau ke Polres sekarang juga. Siap. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.